Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah. NPM saya 2003-02-2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Faktor-faktor sentralisasi dan desentralisasi serta kelemahan dan kerugian sentralisasi dan desentralisasi. Konsep dasar sentralisasi dan desentralisasi. Pada umumnya disepakati bahwa sentralisasi merujuk pada sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Konsentrasi pengambilan keputusan yang tinggi bermakna tingkat sentralisasi yang tinggi, sebaiknya konsentrasi yang rendah menunjukkan tingkat sentralisasi yang rendah pula atau dapat disebut desentralisasi. Sentralisasi berkaitan dengan penyebaran kewenangan untuk mengambil keputusan di dalam organisasi. Kekuasaan untuk mengambil keputusan dapat dilakukan karena yang bersangkutan memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Wewenang untuk mengambil keputusan dapat bersifat formal karena posisi atau kedudukan dalam organisasi atau berdasarkan mandat yang melekat pada jabatan atau posisi yang bersangkutan. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi, manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Desentralisasi pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah atau daerah. Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruh oleh pemerintah pusat. Kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi yaitu ada organisasi menjadi ramping dan efisien, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi, peningkatan resource sharing atau berbagi sumber daya dan sinergi, pengurangan redun atau C-saset atau fasilitas lain, perbaikan koordinasi, pemusatan ekspertise atau keahlian. Kelemahan sentralisasi yaitu kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan atau kualitas keputusan, demotivasi dan disensitif bagi pengembangan unit organisasi, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan, peningkatan kompleksitas pengelolaan, perspektif luas tetapi kurang mendalam. Kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi harus meningkatkan motivasi staf, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki,
cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Kelemahan desentralisasi yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Dampak positif dan negatif desentralisasi. Dampak positif dari segi ekonomi yaitu banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah akan mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam dimiliki telah dikelola secara maksimal, maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan lebih meningkat. Dari segi sosial budaya, dampak perkuatannya itu adalah ikatan sosial budaya pada suatu daerah, karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dengan diperkenalkan kepada daerah lain yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. Segi keamanan dan politik yaitu dampak positif yang dapat melalui desentralisasi dan sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Dampak negatif desentralisasi yaitu penerapan sistem ini membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah untuk melakukan KKN. Masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok, serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau keuntungan oknum. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Desentralisasi mempunyai nilai hanya bila dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Penentuan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, filsafat manajemen. Banyak manajer puncak yang sangat otak-atik dan menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Hal ini akan mempengaruhi kesediaan manajemen untuk mendelegasikan wewenangnya. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Organisasi tidak mungkin efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada satu atau beberapa manajer puncak saja. Yang ketiga itu ada lingkungan dan strategi organisasi. Strategi organisasi akan mempengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. 4. Penyebaran geografis organisasi. Pada umumnya, semakin penyebar satuan-satuan organisasi secara geografis, organisasi akan cenderung melakukan desentralisasi karena pembuatan keputusan akan lebih sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.
Yang kelima yaitu tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Organisasi yang kekurangan peralatan-peralatan efektif untuk melakukan pengawasan satuan tingkat bawah akan cenderung melakukan sentralisasi bila manajemen tidak dapat dengan mudah memonitor pelaksanaan kerja bawahannya. Yang keenam yaitu kualitas manajer. Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer berkualitas karena harus membuat keputusan sendiri. Yang ketujuh, keanekaragaman produk dan jasa. Makin beraneka ragam produk atau jasa yang ditawarkan, cenderung melakukan desentralisasi, dan sebaliknya. Semakin tidak beraneka ragam, produk lebih cenderung sentralisasi. Yang kedelapan, karakteristik dan karakteristik organisasi lainnya seperti biaya dan risiko yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, sejarah pertumbuhan organisasi, kemampuan manajemen bawah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada hakikat sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara dan persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik pertimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya. Dan tujuan baik dari pertimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan baik semacam itu sudah dipandang ketinggalan zaman. Saat ini, desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal atau semata birokrasi untuk pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat atau bahkan merupakan medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal lembaga negara sering tak mampu untuk mencegah berbagai macam penyelenggaraan yang dilakukan pejabat negara karena takut dianggap tidak politikal. Karet banyak orang enggan membahas peran pusat dan daerah secara kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur. Dalam penyelenggaraan negara selalu ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan daerah. Misalnya, globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-aspek yang berbeda.
Berikut penjelasan saya dan presentasi saya. Di sini saya tarik kesimpulan dari presentasi saya, yaitu dasar uraian yang sudah saya jelaskan. Pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat, dan pengertian dari desentralisasi dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh desentralisasi dan sentralisasi terbagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, serta politik yang kesemuanya itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.